kembali di Michelle Wanda's YouTube channel. Kali ini aku bakal bikin video tentang Cumi alias curhat bareng Michelle. Kita akan ngebahas curhatan teman-teman followers aku yang ada di DM. Ini semuanya kurang lebih tentang masalah percintaan sih, tapi semoga dari kasus ini kita bisa sama-sama belajar. Jadi semoga ada hikmahnya yang bisa kita petik. Hikmahnya. Oke. Ini namanya semua akan aku sensor, jadi tenang aja. Aku baru aja sebulan nikah, Ci. Terus diam-diam aku mengetahui password HP suami aku. Dan aku baru tahu kalau dia punya fake account Instagram, Ci. Dan isinya tuh spa plus plus, cewek nakal, dan yang pakai bikini semua, Ci. Dia tuh selama ini nggak tahu kalau aku tahu passwordnya. Aku juga pergokin WA-nya dan baru lihat ada history chat dengan cewek bekas panggilan di spa, Ci. Dan itu terjadi beberapa bulan sebelum kami menikah. Selama pranikah tuh dia kelihatan alim sekali di pendeta, Ci. Tapi ternyata baru sebulan aja aku udah curiga, Ci. Aku penasaran lihat HP-nya karena ada kecurigaan di hati aku. Dan aku pun lihat di Shopee dan Tokped dia beli obat kuat gitu, Ci. Aku harus apa ya, Ci? Aku capek curiga dan kepo HP-nya. Aku kayak ilfil dan jijik, Ci. Apa aku harus jujur masalah HP-nya, Ci? Kalaupun jujur, gimana ya nanti ke depannya, Ci? Pun kemarin aku lihat di picture-nya, dia selfie malam-malam 1:30 telanjang dada. Coba, Ci, kirim ke siapa coba? Astaga, ini pusing banget. Karena menurut aku masalahnya amat sangat berlapis. Apalagi yang namanya udah menikah ya kan, ujian rumah tangga tuh ada aja. Mungkin ini salah satu yang kamu hadapin. Aku cuman bisa, aku bilang peluk dulu. Tapi mungkin kalau aku boleh ngasih saran, pertama-tama aku tidak pernah menyarankan kalau orang udah menikah itu untuk berpisah atau cerai, karena itu adalah pilihan masing-masing. Dan aku nggak mau mengikuti, aku tidak mau menyarankan itu. Karena kalau memang masih bisa diselamatkan, karena menurut aku pernikahan itu kan sakral. Kita udah janji sekali seumur hidup di depan Tuhan kita masing-masing untuk saling menemani. Tapi karena gini loh, batas toleransi orang setiap pasangan kan beda-beda gitu. Ini menurut aku ada 3 pilihan sih dari kasus ini. Yang pertama adalah coba untuk bertahan. Dengan cara gimana? Dengan caranya ya udah kita sama-sama bahas yuk, ngomongin. Kamu kenapa kayak begini? Aku udah tahu masalah di HP kamu ada ini. Jujur aja gitu loh. Emang akan potensi berantem dan ribut besar, tapi menurutku itu adalah hal yang paling baik kalau memang kita mau mempertahankan rumah tangganya itu. Bahas, tapi jangan pakai emosi walaupun udah kesel banget. Itu harus ditahan. Kita harus ngomongin dengan kepala yang dingin. Ngomongnya yuk juga bisa sama-sama kita buka. Jangan kayak kenapa lo kayak begitu lo? Ngaku nggak lo nih? Buktinya ada di sini semua. Jangan bertanduk, tenang dulu Bunda. Karena kalau ngomongin menurut aku masalahnya itu tuh kita dalam kondisinya juga nggak enak, masih pusing, masih emosi, itu malahan akan tambah runyam. Jadi yang pertama adalah diselesaikan dengan cara baik-baik, tapi harus tenang. Karena percuma juga sih menurut aku kalau misalnya kita bahas nih sesuatu, oke, niatnya kita dalam hati udah oke, aku akan memaafkan, aku akan memberikan kamu kesempatan yang kedua, tapi pakai marah-marah itu bakalan jadi berantem juga. Nanti dia akan kesel pasanganmu. Kalau malah marahin gue sih, menurutku gitu. Yang kedua adalah optionnya tutup mata terus. Tapi buat apa? Sakit hati sendiri gak sih? Kita udah tahu nih, ibaratnya dia selingkuh. Nah, tapi aku nggak tahu ya. Kalau buat aku itu sih udah selingkuh jatuhnya, dan seharusnya itu nggak terjadi di hubungan apapun. Kalaupun udah pacaran, aku juga nggak mau. Aku tipe orang kalau udah pacaran, ya udah lo pacaran sama gue, lo harus sama gue, lo nggak boleh lirik-lirik sana sini lagi gitu. Setia dong. Kalau emang lo mau sama orang lain ya putusin gue gitu. Kalau aku, makanya aku tuh paling nggak ngerti kenapa orang yang kayak begitu-begitu. Nah, kita udah tahu ini hal salah dan gak seharusnya terjadi, tapi kita ngebiarin aja, kita normalin aja. Aduh ya udah deh, kalau misalnya aku ngomong takut nanti malahan jadinya ribut, malahan jadinya berantem, nanti malahan jadinya nggak enak, akan jadi sedih. Menurut aku ya namanya masalah kan emang harus dihadapin. Apapun masalahnya itu, sesulit-sulit
dan sebesar apapun masalah itu, mau nggak mau kita emang harus ya udah jalanin. Dan kalau kita pura-pura dengan tutup mata, tutup telinga, pura-pura bodoh, ya kita ngebodohin diri kita sendiri gitu. Kayak ibaratnya itu suami kamu bisa tetap aja sama cewek-cewek spa atau lihat scrolling cewek-cewek berbikini, tapi kamunya sakit hati sendiri. Jadi apa ya, luka batin, jadi nggak enak, setiap hari perasaannya sedih. Dan menurut aku nggak seharusnya begitu. Kalau emang ada sesuatu yang ganjal, ya udah coba diomongin, coba diselesaikan dengan hal baik-baik gitu kalau memang masih mau berlanjut. Menurut aku yang namanya hubungan itu adalah dua orang yang mau saling selalu berusaha untuk membahagiakan satu sama lain, bukan cuma satu orang aja yang berusaha. Karena kalau cuma satu orang yang berusaha, nggak akan bisa jalan hubungan itu. Dan yang ketiga adalah pilihannya bubar. Ya, yang namanya perceraian atau bubar itu aku pun tidak pernah menyalahkan atau menjudge orang yang bercerai atau berpisah, karena itu kan pilihan masing-masing. Balik lagi, aku pun ngerti ada orang yang memang memilih untuk berpisah, untuk bercerai, daripada sedih, daripada tersiksa, daripada nggak enak, buat apa juga. Dan itu kembali lagi, itu di pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau aku selalu menyarankan jangan sampai ada yang namanya perceraian. Satu, ya ini kan menikah ya, bukan pacaran. Karena kalau pacaran menurut aku itu tuh komitmennya masih lebih jauh di bawah orang menikah. Jadi kalau mau putus ya udah, nggak ada masalah, nggak ribet. Sedangkan kalau menikah tuh kita udah jadi satu keluarga, masing-masing keluarga kita juga udah jadi keluarga, dan kalian tuh berjanji di depan Tuhan gitu loh. Mungkin yang bisa aku sarankan adalah, apalagi untuk kamu yang masih pacaran, coba deh diperbanyak yang namanya deep talk, dicoba ngobrol yang banyak, bahas topik apapun. Aku tuh waktu zaman pacaran sama Mas Andi, bener-bener kita ngomongin A sampai Z, mulai dari yang penting sampai yang nggak penting, mulai dari hal-hal yang prinsipil sampai warna sofa juga kita ngomong gitu loh. Kayak iya ini kita duduk di kursi gitu, iya kita ngomong itu ngalor ngidul banget, bener-bener dari hal yang prinsipil kayak menurut kamu gimana batasan selingkuh tuh menurut kamu apa, sampai kita ngomong yang kamu makan seledri apa enggak sih, yang secetek itu gitu loh. Jadi semuanya tuh kita bahas. Jadi pacaran tuh jangan cuman hari ini makan kemana, kita ngedate, jemput aku, berangkat pulang, udah nggak begitu gitu loh. Tapi menurut aku yang namanya pacaran kan adalah proses pengenalan diri untuk makin dekat nih sama pasangan kamu, supaya kamu makin yakin, gue bisa nggak ya hidup seumur hidup nih sama manusia ini, apakah manusia ini bisa gue percaya, bisa menjaga dan membimbing gue menjadi kepala keluarga, bisa, kalau perempuan ya, bisa ngelindungin gue nggak sih laki-laki ini gitu, bisa menjadi panutan gue nggak sih. Dan menurut aku tuh hal-hal itu ya waktu pacaran momennya adalah kamu gali semuanya. Kayak kita boleh ngecek-ngecekan HP nggak, terus kamu gimana, kamu apa, dibahas semuanya, mulai dari yang keuangan, mulai dari referensi seksual, terus juga sampai maksudnya ada nggak trauma-trauma, ataukah ada trust issue zaman dulu, hubungannya dengan mantan pacarnya gimana, itu tuh semua dibahas. Supaya apa? Jadi kamu tahu gimana sih, dari situ kan kita bisa ngejudge ya, kayaknya pacarku ini orangnya begini-begini deh, terus dia kalau ada masalah kayak begini, dia begini-begini. Nah jadi itu tuh patokan dan acuan kita yakin apa enggak. Kalau memang udah ada satu atau dua hal di pacar kamu yang udah ngerasa kayaknya gue nggak bisa deh sama dia, kok kayaknya ganjel ya sama dia, ya udah jangan dilanjutin. Karena menurut aku kalau udah sekali menikah ya itu nggak ada jalan balik gitu. There's no way to divorce kalau menurut aku, dan di agama yang aku yakini, di kepercayaan aku, itu memang tidak diperbolehkan gitu. Jadi kalau aku, tapi ya gimana ya, aku cuma bisa menyarankan semuanya aku balikin lagi ke kakak. Semoga bisa cepat selesai masalahnya, bisa diomongin baik-baik. Dan buat kamu yang belum pacaran, yuk jangan lupa buat deep talk, bahas hal-hal penting sampai hal tergak penting. Karena
menurut aku ya namanya manusia itu emang gak pernah ada yang sempurna. Mau dicari kemanapun, siapapun, sampai di ujung dunia manapun gak akan ada yang sempurna. Tapi dari kegak sempurnaannya orang itu, bisa gak sih kita toleransi? Bisa gak sih kita jalanin hidup sama orang ini dengan segala ketidaksempurnaannya dia? Gitu aja sih teman-teman. Aduh, semoga curhat yang kali ini bisa membantu dan bisa kita jadikan pembelajaran juga. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kalian ada yang mau curhat-curhat, silahkan DM aku di Instagram. Aku akan sangat happy untuk membantu dan nge-share gimana pandangan aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!